yang paling utama tujuan kami di situ bahwa kebocoran keuangan negara itu bisa dijaga, ditutupi. Karena tambang-tambang ilegal ini kan peti-peti yang beraktivitas ini kan tentu saya yakin mereka tidak membayar pajak. Retribusi ke daerah juga pasti tidak ada. Karena mereka aktivitas ini tambang ilegal ini nggak ada sama sekali kewajiban mereka. Dan rata-rata pimpinan yang kerja di sana bukan orang pekerjanya ya orang Sulawesi Utara. Tapi cukong-cukongnya ini itu dari luar Sulawesi Utara. Jadi itu duit nggak ada nyangkut di Sulawesi Utara. Nah itu yang jadi permasalahan di sana. Itu di sana kalau ada retribusi, ada semua, pasti kaya itu Sulawesi Utara Pak, masyarakat, apalagi masyarakat yang di daerah sana. Nah dengan begitu kami mendorong ini supaya ditertibkanlah ini tambang-tambang ilegal ini. Nah saya mau tanya ini Ibu, sejauh ini pasti dengar ada aktivitas peti di area sana kan? Dan apakah sudah ada tindakan tegas dari teman-teman mitra Polda? Nah itu kita perlu pertanyakan karena masalah ini harus juga kita dorong mitra kita ini supaya bersikap tegas. Ini kan cita-citanya Pak Prabowo ini kan untuk penegakan hukum ini harus kita betul-betul kawal supaya apa yang menjadi sasaran cita dari Presiden Pak Prabowo penegakan hukum ini terkait dengan juga menutupi kebocoran negara ini juga bisa tercapai. Nah itu kita mendorong itu kalau memang ada aktivitas itu tolong Pak Wakapolda, Pak Polda Sulut supaya ada tindakan tegas di Sulawesi Utara sana karena pimpinan saya perlu sampaikan 2 hari yang lalu ada kejadian penembakan di tambang Rata Totok dan diduga oknum yang menembak adalah oknum Brimob. Dan saya berterima kasih buat Polda Sulut karena saya baca beritanya katanya sudah ada berapa? 8 oknum yang sudah diperiksa ya Pak Wakapolda ya. 8 orang ya. Saya terima kasih karena sudah ada tindakan tegas di situ. Dan tentunya Pak, saya juga mendorong ini supaya itu cukong di belakangnya juga harus diungkap Pak. Jangan dia aja. Itu cukong di belakang dia bisa kita kena di pasal Undang-Undang Minerba itu Pak. Dia memperkerjakan apalagi oknum. Ini tambang ilegal. Oknum menjaga tambang yang legal pun itu sudah bisa jadi masalah, apalagi tambang ilegal. Jadi itu tolong Pak ditertibkan. Saya sudah baca statement Bapak di berita hari ini bahwa kami sudah menarik anggota-anggota yang bekerja di tambang ilegal. Terima kasih Pak untuk langkah-langkah itu Pak. Kami dukung. Berkaitan dengan tambang ilegal ini Pak, tentu tidak sampai di situ. Ini ada juga ini bisa berkaitan dengan yang tadi disampaikan ini dengan tentu penimbun BBM. Masyarakat jadi susah dengan penimbunan BBM ini. Dan saya dapati Pak, penimbun BBM ini sebagian besar penggunanya adalah tambang-tambang ilegal ini. Nah masyarakat setiap hari, saya ingat waktu kita rapat kerja dengan Pak Kapolri di sini, saya mengingatkan bahwa di Sulawesi Utara ini mengular ngantri BBM, orang mau kerja nggak bisa kerja. Orang kerja angkutan, ekspedisi, mana bisa kerja dia? Kalau dia ngantri, seharian ngantri belum tentu dapat Pak. Sampai di ujung habis BBM-nya. Nah itu yang kita soroti Pak. Ini banyak, di Bitung terutama itu saya lihat aktivitas di kota Bitung itu masih terus berlanjut itu Pak. Saya dengar katanya orang sudah keluar dari Sulawesi Utara, tapi mudah-mudahan pelaku-pelaku yang menyusahkan masyarakat ini bisa ditindak Pak Wakapolda.